Apa dampak overconfidence nih setelah profit beruntun terhadap hasil trading jangka panjang? Nah, itu juga banyak yang dilakukan oleh para newbie atau Ya, beginner laki ya, ya sebetulnya beginner betul. laki gitu. Mereka itu merasa bahwa trading itu sangat mudah gitu kan. Ketika dikasih setup 5 kali, 6 kali profit terus-terusan. Betul, betul. Dan di 7 kalinya, kalau misalnya overconfidence itu biasanya mereka akan menaikkan lotnya tuh. Hmm, Gitu. Mereka akan menaikkan lotnya dan ya paling buruk adalah sampai all in ya full margin tuh, sampai full margin di setup berikutnya gitu. Ternyata pada setup berikutnya harga turun gak Oke, sesuai dengan analisanya. Alhasilnya gimana? Alhasilnya profit yang sebelum-sebelumnya karena lot kita lot kita naik ya betul, betul. berkali-kali lipat, jadinya malah kuras habis. Dan lebih jeleknya lagi kalau misalnya kuras habisnya dengan modal-modalnya. Nah, overconfidence biasanya seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada cara overconfidence seperti ini ya. Eh, Mereka tuh yakin meskipun meskipun analisanya sudah salah, ya. Meskipun nih analisa sudah salah, lagi floating. Dia tahu dia salah, tapi dia yakin bahwa harga bakal ke bawah nih, gitu. Oke. Harga bakal ke bawah menjemput TP saya yang selnya di sekian misalkan. Nah, padahal harga lagi naik ke atas Ya. dan itu kuat banget. Tren udah berubah, lalu fundamental udah berubah, banyak banget dukungan apa ya, pendukung-pendukung lain yang nggak mendukung untuk selnya tuh sampai TP gitu. Oke. Nah, tapi dia yakin banget, confident banget dengan analisanya. Sampai apa? Sampai dia top up berkali-kali gitu. Jadi melawan market gitu. Nah, itu pun termasuk overconfidence yang sangat-sangat buruk menurut saya itu ya. Jadi Oke. di sisi lain overconfidence adalah lebih ke nggak mau menerima kesalahan sendiri. Jadi tidak mau mengakui kalau misalnya oke analisa saya itu salah nih gitu. Jadinya yang seperti ini paling bahaya banget. Kenapa? Karena pada saat kita melawan market, mau equity berapapun, rasanya tuh akan berat loh. Gitu. Karena di sisi lain kan nggak mungkin ya, udah gitu kita sellnya satu biji di bawah. Ya. Pasti karena terlalu yakin nih, bakal sell lagi, lalu tambah lagi lotnya, dan sebagainya gitu kan. Ini banyak banget kejadian kemarin tuh, pada saat harga gold dari 3.000 terbang sampai 5.600 gitu kan. Bahkan dari 2.000 pun banyak orang yang masih menahan gitu. Nah itu salah satu overconfidence yang paling fatal menurut saya tuh. Dan di trading ini overconfidence itu nggak boleh banget lah. Di sisi lain adalah market itu bukan punya kita, ya market itu bukan punya kita dan kita analisa pun dan kita entry pun bukan artinya kita tahu arah market akan kemana. Contoh seperti ini ya. Saya buy ini ya. Oke. Rule saya memberikan signal arahan buy. Itu tuh saya melakukan buy itu di situ. Itu bukan artinya saya tahu harga mau ke atas. Tetapi kebiasaan market dari sebelum-sebelumnya pada saat ada pola seperti ini, harga akan naik. Nah, lebih baik untuk para trader ya tentunya, lebih baik kita berpola mindsetnya seperti itu. Kita entry posisi bukan karena kita tahu arah harga kemana, sehingga over confidence itu nggak akan terjadi sama kita. Seperti itu loh. Oke, seperti itu. Mungkin overconfidence hampir mendekati ke Daniel ya, teman-teman. Ya, Padahal udah tahu nih di depan kita tuh dikasih kenyataan dari segi fundamental, analisa atau teknikalnya udah menunjukkan misalkan apa, tapi kita masih tetap overconfidence dengan plan kita. Nah itu sebenarnya lebih ke kayak Daniel harus bisa menerima mungkin ya kenyataannya. Dan tadi dampak untuk overconfidence seperti apa? Ya bisa uang kita atau dana kita tuh sampai habis gitu ya. udah habis. Kalau misalkan kita terus melakukan overconfidence, melakukan lotnya ditambah-tambah atau bahkan sampai all in margin gitu.